Halo semuanya. Jadi perkenalan dulu. Namaku Samuel Hasudungan Tabuwulun. Jadi sekarang aku mahasiswa S2 Master di University of Amsterdam di kota Amsterdam di negara Belanda. Jadi aku berasal dari aku lahirnya di kota Medan, tapi kampus S1 itu dari Institut Teknologi Del, itu di Laguboti ya, itu di Kabupaten Toba. Atau dulu namanya Kabupaten Toba Samosir, sekarang jadi Kabupaten Toba. Ya, di pinggiran Danau Toba lah di Sumatera Utara. Ya. Jadi yang mau aku bahas sekarang adalah tentang kenapa kalau mau S2 dalam kasus ini spesifik ke Belanda, itu orang-orang Indonesia diharuskan untuk memiliki, let's say, katakanlah TOEFL 500 lah, atau IELTS 6 lah, atau TOEFL IBT 80 mungkin. Ya koreksi kalau salah, tapi pokoknya ada sebuah tingkatan TOEFL atau IELTS-nya itu lumayan tinggi. Dan kenapa sih, kayak ngapain gitu, untuk apa gitu. Nah, jadi ini di video ini mau aku bahas. Jadi pertama-tama mungkin layoutnya masih agak gimana gitu ya untuk videonya, karena di luar tuh lagi mendung, jadi buka jendela juga nggak terlalu guna gitu kan. Dan juga lagi hujan, jadi kalau buka jendela ntar ribut ya. Tapi kalau gini juga terlalu gelap ya, tapi oke lah, biar agak estetik. Nah, jadi aku coba menyampaikan pendirianku yang pertama kali waktu itu. Ya, aku juga membahas ini sama teman-temanku waktu kuliah dulu. Dan jujur aku tuh nggak setuju. Kayak I don't agree about it. Aku tuh nggak setuju kalau kenapa sih kalau mau S2 atau master tuh harus punya level bahasa Inggris tertentu, kayak TOEFL 500 misalnya, atau IELTS 6. Dalam artian kan ya, bahasa Inggris itu bahasa doang. Itu nggak menunjukkan lu pinter matematika atau aku pinter fisika atau apapun itu. Bahasa Inggris ya itu bahasa ya. Jadi mungkin lebih penting kayak tes IQ lah atau tes apalah daripada bahasa. Ataupun ya kalaupun ada dibutuhkan sebagai persyaratan bahasa Inggris, ya jangan 500 lah, kayak 450 atau 400, atau IELTS-nya 5, 4,5. Nah, dulu aku tuh juga berpikiran seperti itu, kayak ini tuh cuma bahasa gitu kan. Nah, dan juga makin ke makin ke tingkat 2 tahun ketiga, dan mana ada kesempatan-kesempatan dalam perkuliahan seperti lomba tingkat nasional atau tingkat internasional, lomba bahasa Inggris, atau buat scientific paper, karya tulis ilmiah. Aku melihat banyak orang-orang yang aku sendiri nggak setuju, dalam artian mereka tuh pandai matematik lah, pandai fisika, tapi mungkin karena ada persyaratan bahasa Inggris, pertama entah langsung minder, atau kedua ya memang nggak ada aja yang bisa diberikan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dan jujur aku sendiri nggak setuju, dalam artian ya ada orang yang pandai matematika atau pandai pelajaran bisnis atau pelajaran pandai ekonomik, tapi karena nggak punya TOEFL 500 jadi nggak bisa melanjutkan, let's say nggak bisa melanjutkan ke tempat kerja, atau nggak bisa melanjutkan ke studi S2 atau apapun itu, atau ada kesempatan-kesempatan lain kan. Nah, tapi ya mungkin aku sendiri memiliki semacam keberuntungan, hoki ya. Jadi dari kecil, aku cerita dikit, itu ayah aku, bapakku itu kayak punya dendam gitu sama bahasa Inggris. Jadi memang ngepush banget kalau aku belajar bahasa Inggris. Jadi memang di cerita hidupnya dia, di cerita hidup ayahku itu kayak semasa mudanya dia banyak kesempatan yang lewat begitu aja. Hanya, nah aku masih pikir hanya, dalam tanda kutip hanya, karena dia itu mungkin TOEFL-nya nggak nyampe 500 lah, atau speakingnya kurang bagus, atau writingnya kurang baik, atau readingnya kurang baik. Nah, padahal dalam cerita ya ayahku itu sangat-sangat jago matematika. Ya, jadi dia lulusan STAN, tapi dulu namanya STAN nggak ya? Ya pokoknya itulah lumayan top kalau zaman dulu. Ya, jadi memang jago banget sama angka-angka. Tapi memang ada banyak beberapa kesempatan-kesempatan seperti bekerja di bank tertentu, ya kan, atau untuk
bekerja dengan bank tertentu atau untuk menghandle suatu urusan di mana butuh bahasa Inggris. Nah, di situ ayahku stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Karena entah itu karena memang kemampuan dirinya kurang memadai untuk bahasa Inggris atau memang tidak ada sertifikasi yang legal menunjukkan hal itu, akan begitu. Jadi emang kayaknya ayahku punya dendam banget sama aku. Nah, dan juga di daerah kampungku, di kampung halaman, itu di daerah Toba ya, di Lake Toba area, Danau Toba, itu daerah pariwisata, ya kurang lebih kayak Bali lah kita bilang, dalam hal banyak bule-bule juga. Jadi banyak banyak bule-bule juga, bule-bule dari barat lah, Amerika, Eropa, Australia, seperti itulah. Nah, jadi memang aku dulu sering kayak kalau singgah di Parapat, aku tuh dilepasin sama ayahku tuh bule bicara-bicara sama bule. Nah, ya terus mungkin bulenya karena nengok anak kecil gitu kan, oh hello hello, how are you, ya gitulah. Tapi itu lumayan untuk membentuk semacam, menurutku ya, keberanian lah untuk mengaplikasikan si bahasa Inggris itu. Dan juga waktu kuliah di Institut Teknologi Del, ya aku mengikuti program summer school yang sebenarnya adalah mahasiswa dari Eropa yang datang ke Danau Toba. Ya, jadi mereka summer school di situ. Nah, aku semacam pemandu atau asisten mereka lah. Ya paling nggak supaya bisa nawar-nawar barang di pasar gitulah. Nah, jadi aku translate dari bahasa Batak atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa mereka, Ceko, Jerman, atau itulah yang lain-lain bahasa orang Eropa. Dan juga dulu aku ada ikut NUDC, National University Debate Championship, atau debate championship. Jadi itu lomba debatnya dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin semacam stereotype, udah tahu kalau orang Batak tuh suka debat, makanya banyak jadi pengacara. Ya itu stereotype lah. Dan ya aku juga suka debat, ya. Ya, aku juga suka lihat Hotman Paris gitu ya, atau ILC. Cuma kadang kalau dalam bahasa Inggris kan kayak ada gregetnya gitu. Jadi ada semacam tantangan. Nah, lalu aku juga hampir mau ikut semacam student exchange, tapi memang kesempatannya kurang dapat aja waktu itu. Waktu juga tidak memungkinkan. Dan juga waktu waktu masa kuliah, aku ikut penulisan paper bareng dosen. Ya tentunya papernya itu paper internasional di konferensi internasional dan harus dituliskan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi seperti yang aku ceritakan tadi, pertama dari ngobrol bareng bule random di Danau Toba, tempat wisata. Lalu saya ikut summer school yang sebenarnya adalah ya mengisi waktu liburan aja, mengisi waktu libur semester. Lalu saya ikut NUDC ya, karena saya suka debat dan supaya lebih menantang debatnya dalam bahasa Inggris. Lalu student exchange yang saya mengupayakan ke situ. Lalu yang kelima adalah tentang penulisan paper ilmiah untuk konferensi internasional. Jadi dari 5 hal ini bisa dilihat bahwa ya aku tuh bukan orang yang fokus kayak saya pengen nilai TOEFL 600, bukan. Saya pengen nilai IELTS 7,5, enggak. Ya memang by doing, aku tuh belajarnya itu dengan ya memang karena keperluan. Jadi bukan gara-gara TOEFL saya pengen nilai sekian. Jadi memang karena keperluan. Nah, lalu waktu kuliah juga saya ikut program pre-master dari University of Amsterdam pastinya. Nah, di sini tuh memang saya ngerasa environmentnya, lingkungannya itu, ekosistem itu memang ya full of English, semuanya bahasa Inggris, papernya bahasa Inggris, dosen yang ngomong juga bahasa Inggris. Ya, bahkan kalau dulu ada joke, ya kalau mereka nggak tahu bahasa Inggrisnya mereka akan pakai bahasa Belanda. Tapi itu joke doang. Ya. Jadi dosen-dosen dari UVA tuh ngajarnya tuh full English, ya 100% Inggris lah aku bilang. Bukan 99% lagi, 100% Inggris. Jadi emang dipaksa untuk itu. Nah, oke, kita balik ke kenapa TOEFL atau IELTS tadi penting lagi ya. Kita balik ke sana lagi.
Jadi setelah aku lulus pre-master dan aku dapat LOE, Letter of Acceptance-nya, LOE, jadi aku mulai ngurus-ngurus administrasi dong. Lalu aku juga mencari beasiswa, scholarship, dan di sana bisa aku bilang bahwa administrasinya, katakanlah untuk visa atau administrasi dalam mengurus letter of acceptance, administrasi dalam mendapatkan scholarship atau beasiswa, dan oh ya, letter of recommendation, surat rekomendasi dari atasan atau dari mantan dosen atau dari siapalah yang memberi rekomendasi, itu semua itu dalam bahasa Inggris. Seriusan, itu semua dalam bahasa Inggris. Websitenya bahasa Inggris, surat rekomendasi bahasa Inggris. Oke lah, dalam website beasiswa ada versi bahasa Indonesianya. Biasa kan ada tuh yang website itulah yang dia mengumpulkan info-info terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada. Tapi ayolah, mengurus itu dalam bahasa Inggris loh. Mengurus itu semua dalam bahasa Inggris. Atau mau dalam bahasa Belanda? Ya, itu dalam bahasa Inggris semua. Lalu ketika aku juga ke embassy, ke kedubesnya, atau ke pihak imigrasi, bahkan di airport, ya semua tuh Inggris. Semua tuh bahasa Inggris. Ya terserah sih kalau tahu bahasa yang dipakai orang di Qatar misalnya atau yang dipakai orang Belanda, mungkin bisa. Tapi dalam hal ini kita bicara tentang bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin ada yang bilang kalau cuma bahasa Inggris di website doang mah nggak perlu TOEFL 500, kayaknya dia itu kayak berlebihan gitu, atau kayak untuk mengerti bahasa Inggris yang ada di airport itu tuh kayak ayolah itu bahasa Inggris di airport kayak kanan kiri toilet di mana, transit di mana, check in di mana, itu tuh nggak perlu TOEFL 600. Yang sebenarnya menurut aku sih benar. Kenapa benar? Ya katakanlah orang yang mau liburan ke luar negeri, dan airport itu pasti diciptakan, dirancang supaya ramah terhadap orang-orang yang mau liburan, terhadap sama siapapun, sehingga bandara tersebut, kota tersebut, atau negara yang bersangkutan menjadi objek pariwisata yang mudah dan ramah untuk dikunjungi. Kan begitu. Tapi ternyata permasalahan belum selesai sampai di sana. Sampai pada titik itu aku masih merasa kalau TOEFL 600, IELTS 7 tuh ngapain kalau cuma begini doang, ya kan? Ada, jujur kalau itu ada perasaan seperti itu. Tapi ketika saya sampai di sini, ya, jadi saya sampai di Amsterdam, di airportnya dan di kotanya, lalu di tempat ya kos-kosan saya, kos-kosan ya. Jadi saya sekarang masih karantina ya, karantina 10 hari. Ya jadi saya sampai di kos-kosan ini, oh, saya nggak mau bilang saya nggak kesasar, saya ada kesasar. Dan saya nggak mau bilang kalau saya nggak nanya-nanya orang-orang random people yang ada di jalan. Dan kalau boleh jujur, nggak semua mereka orang Belanda, nggak semua mereka orang Inggris, ada orang Polandia, Italia, dan lain-lainnya juga. Ada orang Inggris juga, ya. Nah, dalam artian saya nggak mau mengucilkan atau mengecilkan atau merendahkan, tapi mereka bukan pembicara yang bahasa Inggris dari lahir, enggak. Mereka punya bahasa mereka sendiri, bahasa Polandia, bahasa Italia, bahasa Prancis, bahasa Belanda. Jadi enggak, mereka bukan, they are not native speaker, they are not native English, ya. Dan bagaimana saya melihat mereka bukan seorang native English, bukan native speaker, begitu pula mereka melihat saya. Saya bukan native English, saya bukan native speaker, saya bukan orang yang berbicara bahasa Inggris dari lahir, enggak. Bahasa saya bahasa Batak, bahasa Indonesia kan gitu. Nah, jadi memang di sini saya baru sadar kalau ya memang perlu sebuah tingkatan, sebuah ukuran yang kuantitatif yang bisa diukur tentang seberapa sih lo bisa bahasa Inggris, sehingga kalian bisa enjoy, kalian bisa menikmati kehidupan kalian di Amsterdam, kalian juga bisa menikmati atau meminta dukungan, meminta bantuan, dan pokoknya ya kehidupan secara wajar dan normal dan nyaman di kota Amsterdam atau di negara Belanda atau di Eropa.
kan begitu. Nah, sekali lagi aku nggak mau bilang kalau bahasa mereka itu buruk ya, bahasa Inggris mereka tuh buruk, nggak. Tapi dalam artian kita perlu setuju tidak setuju untuk tidak setuju, sepakat untuk tidak sepakat bahwa ya ada orang Italia, ada orang Prancis, ada orang Rusia, ada orang Thailand, ada orang Indonesia, di mana bahasa internasional adalah bahasa Inggris, supaya semuanya sama-sama ya nyaman lah, atau semuanya sama-sama nyambung lah. Nah, perlu ada satu ukuran kuantitatif yang memang terukur secara angka. Ya, nah itulah TOEFL 550 lah misalnya, atau IELTS 6,5 misalnya. Nah, itu adalah ukurannya. Jadi memang oke, mungkin ada orang yang bahasa Inggrisnya, speakingnya, listening, reading, writingnya lebih bagus daripada aku. Tapi mungkin TOEFL-nya nggak nyampe nggak nyampe ke batas beasiswa atau batas LOE. Mungkin saja ada. Tapi sekali lagi, ya let's agree to disagree. Mari kita sepakat bahwa memang harus ada ukuran kuantitatif dalam hal angka untuk itu, kan gitu. Apakah ada orang-orang yang nyata-nyatanya TOEFL-nya tinggi, IELTS-nya tinggi, tapi ketika praktek dia apa namanya, dia ngomongnya juga hmm, kayak mikir gitu, vocabulary-nya apa gitu, terus dia kayak grammarnya dipikirin gitu. Apakah ada seperti itu? Ada. Tapi balik lagi, ya dalam artian orang-orang yang memang mereka mengejar angka. Jadi TOEFL aku harus tinggi, IELTS aku harus tinggi. Tapi ketika praktek ketemu orang bule, ya memang mungkin dia nggak pernah, ya kan. Jadi kayak ngobrol juga, ya di otak itu kan, di otak tuh kayak masih mikir apa vocabulary yang pas. Nah, karena memang mungkin bukan praktek. Ini dialami orang-orang yang pariwisata nih. Aku punya beberapa kenalan di pariwisata, Inggrisnya bagus banget, tapi ya maksudnya Inggris prakteknya tuh bagus banget, tapi ketika TOEFL, IELTS, ya kalau untuk batas beasiswa atau LOE mungkin belum belum sampai ke situ. Tapi bagus banget bahasa Inggrisnya. Vocabulary-nya banyak segala macam. Nah, dan seperti waktu sarjana ada skripsian kan, atau ada karya tulis ilmiah yang tentunya ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, baik lagi ya itu makanya di IELTS ada writing kan, atau di TOEFL juga ada reading. Nah, jadi hal ini jujur aku baru sampai Amsterdam baru aku mengentaskan pemikiranku kalau ngapain sih perlu perlu TOEFL, perlu perlu IELTS tuh ngapain gitu. Kayak apa sih? Kalau cuma bahasa Inggris di airport mah ya udah gitu. Kalau untuk nulis-nulis paper bahasa Inggris ya materi kuliah juga kayak setengah atau 3/4 lebih lah itu bahasa Inggris kayak zaman sekarang kan gitu. Jadi udah gitu. Sehari-hari juga kita kayak ya di YouTube, di Instagram, di Facebook, ya mungkin ada beberapa orang yang memang setengah atau lebih fitnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kayak ngapain sih TOEFL 600, ngapain sih IELTS 6, untuk apa gitu. Nah, tapi ketika aku sampai di sini, di situ aku baru sadar kalau ya itu perlu. Ya, standar beasiswa sekarang sih kalau menurutku beasiswa atau LOE itu kayak TOEFL 500, IELTS 6. Ya, oke. Ya, silakan koreksi kalau salah. Tapi rata-rata sih seperti itu menurut aku. Yang aku lihat juga dari beberapa website beasiswa atau kampus LOE, kampus dalam hal LOE untuk master atau S2, TOEFL 500 atau IELTS 6. Ya, jadi memang diharapkan memang angka itu bukan angka doang, jadi bukan TOEFL 600 sebagai angka, tapi memang sebagai takaran untuk membuat bahwa kalau lu sampai di sini di Amsterdam, atau lu sampai di Amerika, atau lu sampai di Inggris, ya lu memang bisa betul-betul berbaur dengan masyarakat yang ada di sana, yang mana nggak semuanya adalah native speaker, nggak semuanya adalah native English language speaker, nggak semuanya. Dan mereka pun menatap kita orang Indonesia sama seperti seperti kita menatap mereka juga. Orang Italia, orang Jerman, orang Prancis bukan native English speaker, sama seperti Indonesia. Nah, jadi takaran itu yang penting. Ya, mungkin segitu aja dulu ya video kali ini tentang bahasa Inggris. Ya. Hmm. Tapi memang sekarang udah mulai dibuat sih headset atau earbuds dan mikrofonnya yang
bisa menerjemahkan bahasa-bahasa. Hmm,